ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Hari ini 5 September menurut kalender bertepatan dengan 12 Rabiul Awal, hari kelahiran Nabi Muhammad, Nabi besar Muhammad SAW. Ikhtilaf terjadi di tengah-tengah umat. Ada yang merayakan, ada yang tidak merayakan Maulid Nabi. Tapi jamaah sekalian, baik yang merayakan maupun yang tidak merayakan, pastikan semua tidak boleh tidak harus mencintai Nabi. Mencintai Nabi atau hubbun Nabi itu dimention atau disebut dengan sangat jelas di dalam hadis sahih riwayat Muslim. Pada suatu hari, sebagaimana dikisahkan dalam hadis itu, datang kepada Nabi seseorang, tidak disebutkan namanya, anna Arabiyan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bertanya kepada Nabi. Apa pertanyaan orang ini kepada Nabi? Mata sa'ah, kapan hari kiamat itu akan terjadi? Mendengar pertanyaan itu, Nabi yang mulia alih-alih menjawab, dia justru balik bertanya kepada orang ini. Apa pertanyaan Nabi kepada orang ini? Yang bertanya tentang kapan hari kiamat itu akan tiba. Nabi bertanya, ma'a'dattalaha, apa yang telah engkau persiapkan untuk menyongsong hari kiamat itu? Ditanya seperti itu, maka orang ini kemudian menjawab, hubballah wa rasulih. Apa yang dia sudah persiapkan untuk menyongsong hari kiamat adalah mencintai Allah dan Rasulnya. Dan jamaah sekalian, mendengar jawaban itu, nah ini yang penting untuk kita perhatikan. Nabi kemudian mengatakan, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Di mana posisi Nabi di akhirat kelak? Pasti di surganya Allah, tidak mungkin di tempat lain. Karena itu melalui hadis ini Nabi ingin mengatakan kepada orang itu, dan sesungguhnya juga ingin berkata kepada kita semua, bahwa siapa saja yang mencintai Nabi, nanti kelak di akhirat akan bersama Nabi di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jamaah sekalian, penting bagi kita ini hari untuk memastikan apakah diri kita ini sudah termasuk orang yang
tergolong betul-betul mencintai Nabi. Lepas dari kita ini merayakan Maulid Nabi atau tidak, pastikan diri kita ini termasuk orang yang betul-betul mencintai. Bagaimana caranya? Caranya dengan memperhatikan apa tanda atau bukti kita mencintai Nabi. Pada kesempatan yang mulia ini, Khatib akan menyampaikan dua tanda. Satu tanda paling sederhana, dan yang kedua adalah tanda paling utama. Apa tanda paling sederhana dari kita mencintai Nabi? Yakni kegemaran kita untuk menyampaikan sholawat kepadanya. Sholawat, apa itu sholawat? Apa makna dari sholawat itu? Sholawat menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, sholawat kita kepada Nabi adalah doa. Doa permohonan kita kepada Allah agar Allah memuliakan Nabi di dunia dengan memenangkan risalahnya, dan di akhirat dengan menempatkan Nabi di posisi yang terhormat. Sama sekalian, kalau kita pikir-pikir, apa enggak kebalik? Nabi itu adalah manusia yang sempurna, insan kamil, dijamin masuk surga. Tak pun kita doakan dia masuk surga. Tapi kenapa kita ini bersolawat kepadanya? Karena kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana disebut di dalam surat Al-Ahzab. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah perintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, bersalawatlah dan berikan salam kepada Nabi. Dan ternyata melalui hadis sahih riwayat Muslim, kebaikan dari kita memberikan salawat kepada Nabi itu balik kepada kita. Nabi mengatakan, man shalla alayya sholatan wahidatan, barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, sallallahu alaihi asra, maka Allah akan berselawat untuknya 10 kali. Apa makna solawat Allah kepada hambanya? Kalau solawat Allah kepada Nabi artinya adalah pujian, bukan doa, tapi pujian Allah kepada Nabi. Tapi solawat Allah kepada hambanya bukan doa, karena tak mungkin Allah berdoa kepada dirinya. Maknanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, syarah dari hadis Bukhari, sholawat yang masyru' disebut sholawat Ibrahimiyah. Itu disebut dalam hadis Sahih Bukhari, Allahumma sholli ala Muhammad. Sebagian dari kita menambahkan dengan Sayyidina Muhammad, karena tak tega kita ini menyebut Nabi itu begitu saja namanya. Kita kepada orang saja kita bilang Pak, Bang, Mas, Tuan. Masa kepada Nabi kita langsung sebut namanya? Begitu sebagian. Maka kemudian ditambahkan Sayyidin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Inilah sholawat Ibrahimiyah. Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa sholawat Allah kepada hambanya adalah ampunan, rahmat dan keberkahan Allah kepada hambanya. Jemaah sekalian, bahkan dalam hadis riwayat Tabrani disebutkan bahwa karena kegemaran kita menyampaikan sholawat itu, kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi. Man shalla alayya hina yusbihu asran, barang siapa yang bersalawat kepadaku pagi hari 10 kali, wa hina yumsi asran, pada petang hari 10 kali, adrokatu syafaati yaumal qiyamah, maka dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Hari yang disebut oleh Nabi la dhilla illa dhilluh, tidak ada pertolongan kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hari itu tak ada yang paling kita harapkan kecuali syafaat.
hari yang tidak ada manfaatnya apapun, harta benda keluarga kita. La yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Syafaat itulah yang paling kita harapkan, dan syafaat itu akan kita dapatkan jika semasa hidup kita gemar menyampaikan salawat kepadanya. Ini tanda paling sederhana. Kemudian apa tanda paling utama? Tanda paling utama cinta kita kepada Nabi adalah ittiba kita kepadanya. Dan ini sekaligus menjadi tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebut di dalam surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah, jika kau betul-betul cinta kepada Allah, ikutilah aku, ikutilah Nabi, ittibalah kepada Nabi. Dengan hakul ittiba, begitu Imam Ibnu Katsir mengatakan. Apa makna hakul ittiba? Dalam tafsirnya Imam Ibnu Katsir mengatakan hakul ittiba adalah mutabi'an lahu fi amrihi wa nahyi. Mengikuti Nabi di dalam perintah dan larangannya. Jamaah sekalian, ada dua bentuk atau realisasi dari ittiba kepada kita kepada Nabi. Apa itu? Yang pertama pada cara berpikir. Seorang muslim yang ittiba kepada Nabi akan tampak pada cara berpikirnya. Yakni dia berpikir mengikuti ajaran Nabi. Cara berpikir Islam. Apakah ada ini hari orang Islam yang dia cara berpikirnya tidak mengikuti ajaran Nabi, bukan cara berpikir Islam? Ada. Boleh kita lihat di tengah-tengah masyarakat. Tak sedikit di antara orang Islam, dia muslim tapi berpikir sekuler. Baik bercorak kapitalis maupun sosialis, bahkan komunis. Ada orang Islam berpikir komunis? Ada. Jangan lupa Ketua Umum PKI, Partai Komunis Indonesia yang pertama namanya Semaud. Muslim dia. Bahkan sebelumnya dia anggota Syarikat Islam. Tokoh yang lainnya DN Aidit, Dipa Nusantara Aidit. Nama aslinya Ahmad Aidit Islam. Ya mas sekalian, yang kedua pada perilakunya, pada tindak tanduknya, pada perbuatannya, pada ibadahnya, sholat, puasa, zakat kalau dia sudah mampu, haji begitu juga, zikir, wirid, menjaga makanan minuman halal selalu, menutup aurat, berakhlak mulia. Maka pantas dipertanyakan, kalau ada orang Islam, dia muslim tapi tidak sholat, itu dia ittiba kepada siapa? Ada orang Islam, dia tak memperhatikan halal dan haram dalam makanan dan minumnya, itu dia ittiba kepada siapa? Ittiba kepada Nabi tampak pada perbuatannya, termasuk dalam muamalah, dalam urusan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan seterusnya. Seorang muslim yang mengaku cinta kepada Nabi, dia harus ittiba kepada Nabi dan tampak pada muamalahnya. Muamalahnya mengikuti ketentuan Nabi. Dalam ekonomi, dia jauhkan dari riba karena Nabi begitu keras memerangi riba. Kata Nabi, lir riba tis'atun wa tis'una baban. Untuk riba itu ada 99 pintu dosa. Adnaha yang paling ringan dari 99 pintu dosa itu ka'iyati ar-rajulu bi ummi, seperti seorang laki-laki menzinai ibunya sendiri. Zina itu dosa besar, apalagi menzinai ibunya lebih besar lagi, tapi itu di mata riba itu dosa paling ringan. Dan tidak ada dosa yang begitu keras diperangi melebihi riba. Sampai dikatakan dalam Al-Quran, fa illam taf'alu, kalau engkau tidak melakukan, meninggalkan sisa riba, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Begitu perintahnya, fa illam taf'alu, kalau engkau tidak melakukan, fa'danu biharbin minallahi wa rasulih.
Seorang muslim yang mengaku cinta kepada Nabi, ittiba kepadanya, wajib dia memperhatikan muamalahnya dalam ekonomi. Begitu juga dalam aspek lain, termasuk dalam politik. Dalam politik harus berpolitik dengan dasar Islam, untuk tujuan Islam, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi. Dalam keseluruhan hidup Nabi, Nabi tak pernah dia berpolitik tidak atas dasar Islam dan tidak untuk Islam, tak pernah. Dalam keseluruhan hidup Nabi, dia selalu berpolitik dengan dasar Islam dan untuk tujuan Islam. Ya mas sekalian, kalau ini hari kita lihat ada tak sedikit orang Islam yang dia itu berpikir tidak dasar Islam, dia berbuat tidak mengikuti ajaran Islam, pertanyaannya tadi itu, dia ittiba kepada siapa? Jamaah sekalian, ada Gary Miller, guru besar ilmu aeronautika Universitas Maryland, Amerika Serikat. Dia menulis buku yang sangat terkenal, 100 The Ranking of the Most Influential Person in History. 100 tokoh yang paling berpengaruh di muka bumi. Nomor 1 dia taruh Nabi Muhammad, nomor 2 Newton, nomor 3 Yesus. Kata dia, subjektivitasku ingin meletakkan Yesus nomor 1 karena dia Nasrani keturunan Yahudi. Tapi objektivitasku mengatakan Nabi lah nomor 1, Nabi Muhammad. Karena dia bukan hanya memimpin keluarga, sementara Yesus tidak, dia juga memimpin negara, mengatur masyarakatnya, menyelesaikan persoalan-persoalan rakyat. Yesus tidak. Dan yang kedua, ketika dia menyusun buku itu, dia tak lagi memperhatikan pengaruhnya itu baik atau buruk. Pokoknya berpengaruh. Karena itu kalau kita membaca buku itu, di sana ada tak sedikit tokoh-tokoh antagonis, tokoh-tokoh jahat. Ada Benito Mussolini, ada Hitler, ada Genghis Khan dan sebagainya. Tokoh-tokoh jahat. Genghis Khan itu dalam sejarahnya membunuh 40 juta orang. Untuk ukuran sekarang sangat banyak, apalagi untuk ukuran pada masa itu tahun 1200-an. Jemaah sekalian, apa yang ingin Khatib sampaikan? Jika kita sebagai seorang muslim tak kagum kepada Nabi, maka kalah kita dibanding Michael Hart yang seorang Nasrani keturunan Yahudi. Kalah kita. Dia bukan muslim tapi kagum kepada Nabi. Tetapi jika kita hanya kagum kepada Nabi, tidak ittiba dengan hakul ittiba, maka sama kita dengan Michael Hart. Ittiba tapi tidak hakul ittiba, sama dengan Michael Hart. Karena itu jamaah sekalian, tidak bisa tidak, kita sebagai seorang muslim harus ittiba kepadanya dengan hakul ittiba. Tidak cukup ittiba saja, tapi hakul ittiba. Sebab Ibnu Ashir mengatakan, siapa saja yang mengaku cinta kepada Nabi tapi dia tidak ittiba, atau dia ittiba tapi tidak hakul ittiba, fahuwa kadzib, maka orang seperti ini dusta. Jemaah sekalian, mumpung masih ada kesempatan, mari kita tinjau diri kita masing-masing. Apa kita sudah memenuhi paling tidak 2 syarat tadi itu, atau 2 bukti tadi? Kalau sudah, kita sudah gemar menyampaikan sholat kepadanya, dan yang paling penting kita ittiba kepadanya, pertahankan sampai akhir hayat. Tapi jika belum, pikiran kita masih pikiran sekuler, sholat datang on off, kadang sholat kadang kagak, puasa kadang kagak, segala macam. Ekonomi kita masih ngawur, bisnis halal haram campur, politiknya kita masih politik sekuler, bela-belain partai atau kelompok sekuler. Segera rubah, mumpung masih ada hidup, sebelum berakhir kesempatan itu dengan kematian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk merubah hidup kita ini. Dan lebih jauh lagi, tentu kita berharap kita memiliki kekuatan untuk merubah negeri kita ini menjadi negeri yang ittiba kepada Nabi, supaya terwujud apa yang menjadi cita kita pertama, baldah thayyibah wa rabbun ghafur, negeri yang baik yang penuh dengan ampunan Allah.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu sami'un alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bi taqwallah fa fazal muttaqun. Jamaah sekalian, dan realisasi dari takwa kita yang selalu diserukan oleh khotib tak lain adalah ittiba kita kepada Nabi. Karena itu tidak bisa tidak, memang kita ini harus ittiba dengan hakul ittiba. Dan sekali lagi, mumpung kita masih ada punya kesempatan hidup yang kita tidak tahu kapan berakhir, segeralah kita tata hidup kita yang hanya sekali ini agar betul-betul menjadi umat Muhammad yang dijanjikan oleh Nabi sendiri akan bersamanya di surga. Kalau betul-betul kita cinta kepadanya. Kalau kita ini sudahlah cara berpikirnya tidak Islami, perbuatannya ngawur, tak mengikuti ajaran agama, lalu bagaimana bisa berharap akan bersama Nabi di surga? Pasti kita akan menyesal, dan sesal sampai tiba di akhirat sudah tidak ada gunanya. Karena itu sekali lagi mari kita rubah hidup kita, pertahankan kalau sudah baik, rubah segera agar kita bisa menjalani kehidupan ini dengan benar, mengikuti apa yang diajarkan Nabi. Itulah hakul ittiba, tanda paling utama dari cinta kita kepada Nabi. Akhirnya mari kita bersama-sama dengan sama-sama berdoa, berdoa dengan penuh khusyuk untuk tadarus, berharap mudah-mudahan Allah mengabulkan semua yang kita mintakan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wal najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi